Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini saya Widodo Adi Wicaksono dan rekan saya Afif Abdurrahman ingin membawakan presentasi di bab 6 mengenai manajemen pemasaran dan operasional bisnis. Yang mana pembagiannya saya membacakan manajemen pemasaran dan Mas Afif membacakan operasional bisnis. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dari sekarang. Ya, pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran adalah kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengawasi aktivitas pemasaran produk perusahaan. Sedangkan menurut Philip Kohler, manajemen pemasaran adalah menganalisis rencana-rencana yang terkait aktualisasi pengendalian program yang terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik dalam suatu pasar yang sudah ditargetkan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, tujuan dari manajemen pemasaran. Yang pertama adalah menciptakan permintaan atau demand ya. Yang mana adalah menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan, yang mana adalah mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa. Jadi kita udah tahu apa yang dibutuhkan pelanggan berdasarkan pasar yang kita tuju. Selanjutnya, pangsa pasar atau market share. Jadi, nah ini sebelum mendapatkan kepuasan pelanggan, kita harus tahu pangsa pasar mana yang kita targetkan. Selanjutnya, peningkatan keuntungan. Peningkatan keuntungan maksudnya adalah perusahaan akan menghasilkan laba yang cukup banyak untuk bertahan dan survive di pasar mereka, apalagi mereka mempunyai banyak pesaing. Selanjutnya, pencitraan produk yang baik di mata publik dengan cara iklan melalui media cetak, media elektronik yang dicitrakan agar yang seakan-akan produknya itu baik. Nomor 6, menciptakan pelanggan baru. Ya, berdasarkan kepuasan pelanggan yang sebelumnya sudah merasakan jasa atau produk yang sudah kita layani, dia akan menciptakan atau men-share, membagikan pengalaman mereka mengenai kepuasan produk atau jasa yang telah kita berikan. Yang ini menciptakan pelanggan baru yang mode to mode, ya, berdasarkan kepuasan pelanggan existing yang sudah kita layani. Selanjutnya, memuaskan pelanggan. Jadi memuaskan pelanggan sama dengan nomor 2 sih sebetulnya. Cuman yang ini pelanggan yang puas itu bukan berarti hanya membeli. Jadi menciptakan pelanggan baru, jadi bahkan dropshipper atau distributor dari barang atau jasa yang sudah kita layani sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik pemasaran. Karakteristik pemasaran yang pertama adalah berorientasi pada pelanggan. Bagaimana dijelaskan sebelumnya, jadi kita harus tahu pelanggan maunya apa dan kita tahu pasar mana yang bakalan kita tuju terhadap jasa atau produk yang kita bakal keluarkan gitu. Yang selanjutnya, riset pasar. Jadi sebelum produk atau jasa diluncurkan oleh suatu perusahaan, sebelumnya dilakukan riset pasar terlebih dahulu oleh tim riset dari perusahaan itu tersebut. Jadi sebelum barang keluar pasti udah dilakukan riset, bakalan laku nggak nih, bakalan
bakalan balik modal nggak nih, bakalan untung gede nggak nih. Jadi harus diriset dulu sebelumnya. Yang selanjutnya membuat rencana pemasaran. Sesudah membuat riset, itu membuat rencana pemasaran. Maksudnya tuh habis kita riset, kita kita rencanakan dan kita amati sebelumnya, selanjutnya membuat rencana pemasaran. Maksudnya bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara dijualnya, jadi bundling kah, atau buy one get one, atau beli 2 gratis 1, atau beli 1 gratis 1. Yang selanjutnya pemasaran yang sistematis. Pemasaran yang sistematis ini maksudnya harus individu-individu yang ada dalam organisasi harus selaras dengan tujuan yang mereka upayakan. Jadi harus sistematis, itu sama-sama kerja bareng-bareng buat buat produknya atau jasanya itu laku. Selanjutnya kepuasan pelanggan seperti yang tadi. Ini adalah tolak ukur suatu produk dan layanan yang diproduksi atau dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan atau tidak. Tujuannya memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang melalui kepuasan yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, faktor penting dalam manajemen pemasaran. Faktor penting dalam manajemen pemasaran yang pertama adalah produk. Produk, harga, promosi dan tempat. Maksudnya yang produk itu jadi faktor penting ya produknya. Jadi kita yang paling penting adalah produknya, produk atau jasa ya, karena nggak semua perusahaan itu mengeluarkan produk atau jasanya ini cocok nggak di kalangan yang mau dituju, terus harganya cocok nggak sesuai dengan produk atau jasanya, dan promosi adalah suatu cara untuk mengiklankan produk atau jasa yang kita miliki buat pelanggan yang bikin menarik. Selanjutnya tempat. Nah, tempatnya ini kan ada yang produknya bagus tapi tempatnya salah, bakalan nggak laku. Produknya salah tapi tempatnya bagus, bakalan bisa balik modal. Nah, yang paling bagus adalah produknya yang bagus dan tempat pemasarannya yang bagus, bakalan juga menghasilkan laba yang banyak. Selanjutnya, siklus pemasaran produk. Yang pertama bisa kita lihat di sini introduction atau pengalaman. Pengalaman yang pertama introduction atau pengenalan. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat dari sales levelnya. Kalau pengenalan baru produk-produk baru itu kan pasti nggak laku tuh. Jadi masih baru, masih awal-awal, masih belum laku. Jadi selanjutnya growth, jadi mulai laku. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di tahap ketiganya itu ada maturity, yaitu artinya adalah suatu bosan, kejenuhan dari customer, jadi udah bosen lah. Yang selanjutnya deadline, penolakan. Jadi karena udah bosan, udah terlalu lama produk jasa dan produknya yang itu aja, nggak ada perkembangan, jadi dari customer itu melakukan penolakan, jadinya udah nggak laku lagi dan pasarnya bakalan terus terjun ke bawah. Selanjutnya operasional bisnis akan dijelaskan oleh Saudara Apip. Dipersilakan untuk Saudara Apip.